budidaya lebah yang ini diharapkan nantinya akan memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, yang tentunya hari ini kita akan mendapatkan ilmu untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan yang telah menjadi prioritas dari kegiatan pemerintah desa. Untuk itu sambutan pertama yaitu dari Ketua DPD kepada yang terhormat untuk siswa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan merdeka. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, sahabat-sahabatnya, yang saya hormati Yayasan Raja Toro dari Banyumas Raya, luar biasa bisa diterima kita. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan itu adalah bagaimana mentransfer ilmu, mentransfer keterampilan dari ahlinya kepada para peserta. Tujuannya adalah supaya ilmu itu bisa diterapkan. Dengan penerapan ilmu tersebut maka akan menghasilkan sesuatu, namanya produk. Produk itu akan dipasarkan. Pemasaran akan lancar manakala ada semacam perkumpulan. Perkumpulan sudah ada, tinggal bagaimana kita mengaktifkan semua. Nah, di pelatihan pada pagi hari ini merupakan kelanjutan dari pelatihan-pelatihan yang beberapa waktu yang lalu sudah akan ada studi banding. Pas kebetulan hari itu hari Sabtu, jadi pas studi banding. Ini kan hari Minggu ya, bukan minggu dibanding ya. Bapak Ibu sekalian, untuk itu mari kita bersama-sama, tidak hanya Bapak Ibu sekalian hadir di sini untuk mendengarkan supaya dapat sambung. Nah, itu sama adalah kompensasi, Bapak Ibu, kompensasi dari ilmu yang akan kita dapatkan. Namun itu akan jauh lebih besar manakala yang sudah kita dapatkan kita aplikasikan betul. Ini terima kasih kepada teman kita yang sudah menerapkan, bahkan sebelum pelatihan sudah ada di sana puluhan kelompok kulineran. Mas Sobri, terima kasih Mas Sobri, luar biasa. Tepuk tangan untuk semua Mas Sobri. Nah, ini nanti diimbas kepada kita semuanya, terutama juga termasuk saya Mas Sobri. Saya satu kelompok saja baru satu ya, satu. Nah, nanti ditambah dengan yang lain-lain. Itu Bapak Ibu. Jadi mari kita semangat bareng-bareng untuk mengikuti ini, cermati baik-baik. Kemudian kita terapkan. Tidak ada artinya kalau ada pelatihan di sini tidak diterapkan di tempat masing-masing, karena tidak ada produknya. Karena harapan kelurahan dan kita semuanya bahwa sini sudah ada Raja Taro sebagai fasilitator sekaligus juga komunikator, sekaligus juga bisa membawa kita semuanya ke arah yang lebih baik. Bapak kita berdua ini sudah memasarkan, bahkan kekurangan produk ya Pak. Share-nya kekurangan produk, permintaan lebih banyak daripada yang dihasilkan. Yang dihasilkan permintaannya banyak, sehingga ini bapak-bapak kita berdua ini luar biasa. Yuk kita support, bapak kita mensupport kita semua, yuk kita support bareng-bareng. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita bareng-bareng ikuti pelatihan ini dengan baik. Yang penting di sini melangkah, ada produk, dan insya Allah kita bisa memberikan kontribusi mengangkat ekonomi desa Sudimara. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian sambutan dari Ketua BPD atau yang mewakili, dan hari ini Ketua BPD sedang ada kegiatan, tapi cukup luar biasa tadi dari Pak Untuk selaku
mengikuti materi pelatihan budidaya lebah madu, dan nanti yang ketakutan kesengat nanti bagaimana caranya supaya tidak kesengat, atau kesengat tapi tidak melar atau tidak sakit. Ini nanti ada pakar-pakarnya, ini ada pakar-pakarnya yang akan menyampaikan materi terkait dengan budidaya lebah madu yang selama ini menjadi momok lah, tawon balik lagi yang entuk gitu ya. Tapi hari ini lebah akan menjadi salah satu kesejahteraan masyarakat desa Jember. Baiklah, kita ikuti untuk di sini ada beberapa narasumber, baik dari bukan baik dari, tapi memang semuanya dari Raja Tawon. Tawon mungkin Bapak Ibu belum tahu bahwa salah satu di Desa Sudimara yang menjadi anggota bahkan mungkin pengurus Raja Tawon, yaitu beliau Bapak Waryoko. Ya, kita tepuk tangan. Beliau adalah salah satu narasumber yang akan menyampaikan hal-hal terkait dengan budidaya lebah tawon. Dipersilakan Pak Waryoko. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ketua BPD atau yang mewakili Pak Guntur serta anggota yang ikut bergabung di dalam paguyuban lebah madu, budidaya lebah madu yang saya hormati, rekan-rekan dari Raja Tawon Banyumas Raya. Ini di sebelah saya Mas Andi, beliau pegawai kecamatan Ciromo, tapi usaha lainnya tapi malah mendominasi. Istrinya juga esi bedolanan tawon, ini jadi cokan hasilnya malah kayak walaupun kadang sepi kadang rame majunya dibanding, tapi lumayan. Yang sebelahnya Bang Asep, dia dari daerah Sunda, makanya namanya Asep, tapi bertempat tinggal di daerah Lumbir. Bangun. Dia juga Sibulang, rajanya tawon. Dia bisa nangkep tawon orang pelanceng apa ondoan, tapi hidung lalu supaya karena tawon si medeni panggil saja Bang Asep. Pengalaman hidup manis semua karena masih. Dia pernah bercerita, saya nanti suruh cerita sendiri dari wong sing mengelana ora duwe umai dari itu langsung kalau prinsip terus punya motor, dia hanya mencari madu, tidak hanya yang budidaya sendiri, saking kurangnya pulang turun pereng dengan tawonnya dia punya. Oke, dan teman-teman, kebetulan saya juga sebagai anggota Raja Tawon, salah satu di Banyumas Raya ini, ada penusukan ada, batuan ada di Ciromo. Sehingga kebetulan di desa kita, kebetulan saya kepala desanya, jadi anggota Raja Tawon ini banyak yang hadir ke sini. Kepenginnya jadi anggar pome Pak Joko ya pome Jawa. Jadi gue dimarahin, oh orang tahu tanggung prakteknya, makanya prakteknya orang tanggung. Sehingga pada kesempatan ini jadwal kegiatannya Pak untuk teori 100% di sini. Bahkan bila perlu nanti tambahin testimoni biar ada kesemangatan testimoni dari teman-teman Raja Tawon bagaimana sejarahnya. Takona pakai priwe tadi saya bisa dipilih. Terus selanjutnya hadirin semua, sebelum saya memulai, saya mencoba berbagi tadi sebentar di ruangan saya, berbagi saya yang Klanceng, Pak Andi yang Ondoan. Klanceng itu trigona dengan trigona. Kalau Ondoan aplikasi. Kita awali dari satu-satunya, ya bukan satu-satunya, bahwa lebah dan lebah madu khususnya tertera di Al-Quran, tepatnya di surat An-Nahl, di mana Allah Ta'ala berfirman,
tentunya lewat Jibril kepada Nabi untuk kita semua, bahwasanya lebah itu diberi ayat wahyu Allah Ta'ala, dimudahkan untuk mencari makan dan orang kederan dari mari kandang itu tahu, dan dimudahkan dan ingin dia pangan mesti ketemu. Cuma manusia itu luar negeri ini mulai awal dia bisa ngerti diberi cara ini apa besok tenger apa besok kelingingan ya orang mungkin. Jadi langsung gue boleh goreng pangan itu nanti setengah kilo. Itu adalah di masa orang anak pangan, orang anak kembang singgung pangannya tawon jenis vegetasi. Itu nanti setengah kilo. Lah anggaran diakeh paling ideal sehingga saya nggak maju akeh. Niku ada 100 meter. Sehingga teman-teman nanti kita mulai berbagai bunga kita tanam. Kita tanam. Ada bunga yang paling digemari oleh tawon, nanti juga bisa melihat di rumah saya. Itu jenis air mata pengantin kalau nggak salah. Iya, air mata pengantin. Makanya saya nyobi rencana di samping itu wonten malih tinggal markisa itu berhubung tau. Jadi teman-teman saya mohon setelah ini harus punya bunga-bungaan macam-macam. Sing anak pengakuan dengannya putik sari dengan sari nektar. Ini ada langsung tambahin mana gitu. Sing tayang boleh nak getah, tayang menghasilkan getah itu udah ada. Apa sih? Angger ngalas, bit cemara. Angger nengkene dari mulai pelem, terus mangga, terus apokat, terus kelengkeng, durian itu juga. Sehingga kita sebetulnya lagi menata ke arah situ seluruh Sudimara ahli pelem sudah saya kasih mangga sekitar 450 pohon telah berkembang. Durian insya Allah semua rumah Sudimara saya kasih pohon durian untuk tangan. Tinggal 7 RT yang di wilayah RW 4 juga kebetulan juga semua. RW 3 tinggal RT 6 Pak Rami sama RT 7 dari Pak Rogo dari. Kalau ini yang dulu ada 5 RT RW 2. Kalau RW 1 juga semua. RW 2 tinggal RT 5, 6, 7, 4 sekitar terdahulu. Insya Allah nanti dalam waktu dekat bahkan mungkin Pak untuk seremonialnya saya serta Pak Ibu nilai cari dari lainnya. Selanjutnya teman-teman, nanti kita sebetulnya terdaftar oleh Pak Rakyat Pak Gubernur ini ada 111 teman-teman yang kepengen budidaya tawon. Pak RT yang mengusulkan dari teman kampus, teman perangkat, informasi kita pakai. Dan alhamdulillah Bapak Andi dan Bang Asep, Pak Ugo di Sudimara itu banyak yang mendahului budidaya lebah. Saya Pak Sobri, berapa kantong lebah sekarang? Stoknya ada 100? Lebih malah. Terus pelancong apa pelancong semuanya pelancong. Tawon mendoannya cuma masih takut. Iya. Masih takut. Iya, kalau pelancong ya sudah. Terus ada lagi di Sudimara. Ternyata anak Sudimara, Mas Erin dari Tembelang itu mencari pelancong di mana-mana. Susue jual di mana-mana. Langganannya 10 bareng Sumatera. Mana Mas Erin kemana lagi?
Bali, Sumatera, Bandung, sekitaran Jawa. Itu beliau luar biasa tepuk atas dasar cerita ini. Saya selaku kepala desa ini malah harus jadi. Saya gandeng dengan anak tadi, saya buktikan hampir setiap rumah di Sudimara mempunyai kelanceng. Hampir semua rumah ada kelancengnya. Orang ngusuk tuh kandang terus, orang kandang terus nang saka, orang nang saka nanti jendela kalau jeruk lalang begitu jadi kelanceng. Kalau Mas Edin mikirin iya tadi kirim kemarin banyak itu Mas Edin. Tapi kalau saya sulit-sulit mikir, ya Allah, mungkinkah Tuhan memberikan rezeki kepada masyarakat Sudimara rupa tawon manggon tempajangan. Cuma kita nggak sadar dikasih rezeki, kita nggak sadar dikasih obat untuk segala penyakit di dunia ini. Kok malah adol rumah untuk cetitik usuket tetap telung usuket tetap saketeri adol rumah kok ngipir. Ini kaki nardun, anak kaki nardun tembelang lagi pakai RT-nya rabu kaki nardun taruh petungan peresmian aspal di tembelang dia Pak Lurah aku wong wadon nyenengi banget pinter adol usuk telur di 1.000 jangan aku yang merusak ini bareng aku ketempuan musik jajan aku tongkrong aku ya mas iya. Jadi sekarang biarlah Mas Edi jadi bakul koloni kelanceng biarkan, tapi syukur tubuhnya ngeliat desa pak yang ini kayak gitu Sudimara sepakat dia diparingi Gusti Allah kon lo rezekeni kon dadi obate keluarga syukur nambahi income per kapitane keluarga. Setuju betul? Setuju. Anak setuju bener. Kalau sekanca perangkat seizin BPD boleh mengadakan pemberdayaan. Menelan anggaran berapa Pak Surya? KKI ingat ini anggaran totalnya berapa? 15 juta. 15 juta saya siapkan atas rembukan tahun 1000 dengan BPD pemberdayaan. Terus sederhana tapi yang orang contohnya males gawe. Ternyata kelanceng di mana-mana ada, nang kusuk, nang perincing esi urip di dalam bolong gelem, nang saka, nang terowongan, apa bisa. Tapi ideal untuk memudahkan panen kita punya contoh-contoh setuk atau kotak. Sehingga saya beli kotak. Insya Allah kepada lembaga desa baik RT, Hansip, BPD saya kasih 3 stuk. Tapi kalau masyarakat biasa saya kasih 2 stuk. Buat contoh Pak, buat contoh, okay. Yang masyarakat biasa saya kasih loh, saya kepingin menghargai lembaga desa. Tapi nanti kayak Pak Sodri dia 100 lebih bikin sendiri. Okay. Jadi saya kasih contoh. Terus juga siang ini snack ada ya, makan ada. Jadi dulu, ayo sehari kita coba bercerita, praktek dan lain sebagainya tentang tawon, tentang madu. Kita jangan abaikan hari ini. Karena Raja Tawon rupa-rupanya lagi mulai pesen kecamatan nih Pak itu. Besok seminggu lagi di kecamatan ini Pak Bupati yang terus menerus drop. Hari ini alhamdulillah tadi alhamdulillah di Sudimara. Besok di kecamatan mungkin lainnya terus di sana-sana tingkatnya kecamatan. Kalau Sudimara kepengennya tingkat desa biarin tingkat kecamatan. Ya, yang penting desa. Tidak hanya bapak ibu juga kita coba latihan. Tahun ini kemarin malah juga seluruh masyarakat yang usaha UMKM, orang Pak Woni, Kabul Bakso, Ondol, Pecel, apalagi
makanan yang dikemas seperti keripik itu kita ajak ke sini, kita datangkan dari dinas kesehatan, kita datangkan dari dinas perindustrian untuk menuju PTRT gratis biaya desa. Kemarin juga ambil 100 semek teksangun. Ini ada sanunnya, Pak. Ada sanunnya lagi. Jadi wis ora bingung Pak Sarno. Sangun. Ya tujuannya kan panjenengan fokus hari ini. Ayo investasi. Kenapa daerah lain banyak yang sukses di Tawon? Kenapa Raja Tawon juga bisa menjadi mata pencaharian yang bagus? Kenapa Sumber tidak? Sehingga dari mulai sisi vegetasi, bunga-bungaan kita ajak dari dulu. Pohon-pohon sudah mulai saya drop, bahkan belum selesai. UMKM sudah saya siapkan. Yang lebih prinsip lagi, semenjak tahun 2016 sampai sekarang Sudimara sudah ada badan usaha milik desa yang kebetulan saat ini dipimpin oleh beliau Pak Haji Tirun. Usahanya sebetulnya ada drilling, ada usaha bersama Pamsimas air, juga kita punya sewaan alat-alat pembangunan ada, terus juga punya kebun durian dan mangga di Bengkok sudah. Internet ya, Bumdes punya internet sehingga setiap bulannya juga ada pendapatan. Terus atas kepemimpinan Pak Haji Tirun mungkin tahun ini mau mencoba ternak kambing, karena kemarin Bumdes, BPD, perangkat desa saya ajak ke Gunung Kidul sama PKK. Di sana ada usaha yang sudah mendunia kambing susu ya, ternak. Pembesaran juga ada. Terus di sana malah ada ibu-ibu ingatase panganan dunia segar Gunung Kidul jenenge timbul, karena sekarang sudah baik, sudah makan nasi, timbulnya jadi oleh-oleh yang tenar. Timbul apa namanya Pak? Timbul modern lagi, enak banget. Ibu-ibu sini juga banyak yang tahu. Ibu ketua PBB juga udah mencicipi, mungkin sudah pernah gawe mau kepada praktek siapa nanti jadi anak berusaha. Dan saya dorong Bumdes semoga nanti maju ini, apabila semua bisa menghasilkan maju, nanti market atau penjualannya bisa lewat Bumdes. Nanti Bumdes sudah memasarkan. Jika kita tata sedemikian rupa, semoga nanti ibarat orang membuat radio, transistor, apapun, batu, siap-siapnya, di kabel mulai ke gandeng-gandeng, mungkin setel apapun di Sudimara. Mungkin kami dengan BPD di tahun 2023 akan mencoba mengarah ke pariwisata, sehingga nanti kolaborasi pariwisatanya semoga ada pengunjungnya bisa disuguhi bisa disuguhi durian di suatu waktu, mangga atau apapun di Sudimara yang tahun ini telah tertanam, insya Allah 3-4 tahun ke depan baru ada hasil. Baik, kembali ke inti pokok, kami mencoba mengenali Klanceng atau bahasa Latinnya Tribuna. Ternyata di Indonesia itu jere wong sing wis ngerti niteni Klanceng itu jumlahe ana 60 varietas. Jere kula tembe loro paten. Anak Klanceng biasa nikah gaya ureng-ureng, anak Klanceng Itama itu sekali gede. Wah, nanti saya punya bisa lihat. Dan ada Dioi, macam-macam. Itu anak sing tengere beda awake, beda lancenge, anak maning beda warnane, anak maning beda susuwe. Tata cara delak induk, delak malam, delak madu beda-beda. Beda tahun, beda cara. Termasuk juga perbedaan lawange.
ana lawang gede, lawang cilik, lawang bolong, apa itu? Mangke saged takon plancong pirang-pirang itu plancong paling apik oleh madu apa ya kok takon ya kena ayo nggih. Itu kira-kira macam-macam plancong si panjenengan bisa nanti bisa itu membudidayakan. Sebab dalam daerah tropis kayak Indonesia itu muncul pinten-pinten jenis plancong. Selanjutnya ibu bapak koloni plancong itu sedatiran sekondoan kolon tapi mesti anak ratune ya mesti wadon wong ratu pegawainya pun ngenduk tok mangan mandi berhias itu wis anak-anaknya sing rumah anak sing tukang dandang anak sing tukang ngresiki awake ora nek kotor aja nanti anak penyakit panganan ya dikirimi panganannya khusus royal jelly jadi saling madu saling kembang dan siapnya ratu ratune ceritanya kawin janji ning manah seneng urip lah anak-anaknya anak sing rumah itu anak sing dadi penjaga kandang tanaman sing dadi pencari makan sing lunga-lunga goleki panganan anak sing jaga dari tentara ora tawon plancong ora tawon ondoan prinsipnya itu golinata yang rapi rajin di daerah lumbung pangane disimpen ya dibungkus kalau malam kon ajak anak penyakit aja terganggu di wadai madu nggo siap nempani anak-anak sing cilik nikah karo nggo nempani ratu terus pangan secara umum kabian ya anak boleh lah sifatnya ratu banget tinggi tutunan anggota sehingga priwe carane mindrah sing penting ratune kan sehingga boleh mindrah hati-hati mindrah niku aja berak sabusu kok mati ratune kecempet mati mubah akan sih Asiana ratu itu perempuan selanjutnya atas getah-getah niku jane nggawe malam itu genutupi ruangan niku kon rapet cepet kon ajana anak cecek semut tapi saking pintere cecek pintere semut ya mampu mlebu ngono sehingga muat sehingga kita sebagai budidaya kudu hati-hati mari cecek tekek kupu-kupu semut tapi dia sebisaka sakane dilambang itu aman itu penting sehingga kau tawon cepat biasanya tawon itu senenge nggon padang tapi orang kenang srengenge langsung mulane musuh aja musuh itu kayak gini kok padang tapi orang kena matahari langsung jadi mengkonyong pada budidaya tawon yang tempat nanggung jika senangnya kayak gitu dubur ndek relatif Pak Andi langsungnya gapas semua saya ada di atas ada di tengah ada di bawah bahkan bumbung usuk tuh bulan itu tiba mari bumbang satu miso ya ngadung-ngadung kita pokoknya aja memang tetap cukup dari ini aman tapi ini lemah betul boleh yang penting aja kena matahari langsung tapi padat terhindar dari ama-ama laut terus gawe kandang tujuannya kon kepenak boleh panen kon kepenaknya boleh gawe panen ilmu terapan mungkin benar apa salah saya belum tahu ternyata plancong itu orang seneng maring warna ireng kalau api serana onduan lebih hampir sama oke saya sudah mengamati plancong ternyata plancong orang seneng maring warna ireng jadi yang rapi dolanan plancong kok nanti ada warna ireng kegerumut contohnya rambut berarti anggere menuju plancong nganggo pakaian aja ireng sing iya lah
baca ya. Topian apa nganggo boleh aman, orang digunu. Paling malah gunu itu tangan karena tanganku lebih ireng timbang lambe. Jadi kayaknya menurut saya langsung nggak senang warna hitam. Ini modal, ya. Karena cara menunggu madu karena tepat baik langsung maupun terutama langsung ini madunya itu jadi terpisah. Cuma saking hati-hati ini kadang-kadang ditutupi kali endok sehingga endok itu cukup bisa dirilis di sebelah sampingnya. Kita kayak nyebut madu. Madunya kan dibungkus kali itu ya. Mungkin beda langsung beda lagi. Ini langsung si umum kayak ini. Bolong lagi di angger lanceng sing paling gede se-Indonesia ini utama niku wae kaya mangkok jempol-jempol. Jadi arep niku cukup karo sedotan, karo mesin sedotan dekrolak cukup tenang. Nanti seliter nanti setengah liter satu korol. Ini nggak niku kan jadi peres ya. Caranya ambil bukan hal-hal yang tercampur seperti makanan lebah wonten malam itu diperes kali jus lembut sangat atau punya alat untuk manual bisa yang penting disaring dengan diajaran campurannya jangan dari madunya kok anggar kayak ini dijamin madu itu masa kedaluarsanya 6 tahun Bapak Ibu. Madu itu masa kedaluarsa menurut BPOM akhirnya sudah dites, sudah asam bersih teman itu sakit 5 tahun. Anggar kotor madan kecut madan lambung itu sering sama anggar saya bersih kita nggak pernah nyimpan madu sampai setengah tahun. Teman-teman tadi ada yang paling lama katanya setahun, belum benar. Ya ini payu, jangan payu. Ngentuk bensin, mek lanceng boten ngentuk, nyokot kapal apa nyokot nggak punya. Kalau lanceng itu tawon sih boten bentuk, jadi nyokot. Jadi orang cuma sayang nggak kemarin dia rambut dari buset dari mati. Mulanya suka melindungi rambut kita dari lancengnya kalau ada pada mati ya mana koloninya akeh, matinya juga utama yang terus kotak, kotak kita acak-acakan mawon lah ceritanya di sana buku ini Marawili Maca repot cara dari kotak. Ternyata tawon lanceng itu seneng maring panggonan sing ambane bebas ning dhuwure sing ana ketentuan. Dadi arek kotak ke keduduran iki tawonnya ora betah. Tawon lancengnya ora betah. Kenang apa sih? Keluarga itu kegedean repot lek nutup malam kita. Nutukin bolong-bolong kalau malam itu repot. Jadi orang sanggup lah. Masa wong siji ku urip nang gor wae iki bebas lho persisine menjaga keamanan. Jadi yang kegedean ora senenge sing dhuwur kandange itu kurang dari 10 cm. Ideal 9, 10, 8 lah. Contohnya kotak rolas ana rolas maksimal. Rolas itu dua sekat yang ada cilik-cilik, ana telur sekat atau rong sekat. Mau dari ruangannya kecil-kecil. Itu baru besar. Ternyata kayak gitu. Terus kayu nih berapa lebih aktif nadan kandel 2 cm, 1,5 ke atas lah. Semakin kandel semakin disenangi, makin tipis orang disenangi. Mungkin panas atau merasa orang aman ini bisa gampang rusak gitu ya. Tawon juga mengetahui tentang dari nalarnya sehingga kandang sing kandel 1,5 nanti 2 cm paling di sini. Kayu ini sing penting orang mau.
sengon bisa. Terus kalau Pak Sabik apa kayu apa itu Pak Sabik? Kayu apa? Jati sadang ya, disenengi. Insya Allah kandang tawon sing mangke kula bagi panjenengan sami semua di rumah saya sudah saya iketi, sudah saya tumpuk, saking mikire kandang lanceng koloni baru pada pindah. Mari kotakannya, tapi stok tangeri ya kena. Dua anak lanceng itu, padahal paling baru 2 minggu. Karena cara gawe kandang kayak gitu. Terus tutupnya sing mudah dibuka sehingga panennya gampang. Dan anda seperti sehingga kan harusnya ndok kepenak kecil tem angel panen ombo banget ya rasanya. Jadi ideal ben sendok apa peso bisa ngambil madu tujuan dari kandang dari itu. Terus dibule pakai plastik sebelumnya ditutup di plastik ini tujuannya mungkin malamnya jadi orang ganteng antara kotak kalau tutup ya isi plastik tutupnya gampang dijual plastiknya terbuka lip mungkin atau jadi saya temukan lagi karena kandangnya semengemat dan gelap sehingga tutup plastik luhur pulau tutupin mali kari kresek gitu tutup pendek tutup plek jadi lebih gelap itu dia seneng terus tepat kami kandang digantung bisa ditinggiran bisa kari bertumpuk-tumpuk bisa ke konten sing duwene akeh banget tumpuk-tumpuk kayak ini tumpuk-tumpuk kayak ini ya cuma kalau dipanen bingung panen itu anggar panjenengan serak siji diganjel maning serak siji itu panen ini soal dhuwur ora terganggu ini ada kayak ini panennya terganggu karo kelalen terus dipanen ini dipanen maning suwe malah lagi panen kan bisa aja gitu jadi teng daerah ini panjenengan mungkin nanti kontak aja mungkin kena buat contoh tujuan pulau ngaturi kontak ini kan ya contoh panjenengan wadah madu yang baik kaca karena tidak gampang rusak itu tekanannya tekan jebol itu nanti plastiknya bisa pecah sehingga apabila pakai botol plastik ya botol plastik sih madan kandel jekuak terus sana tutup dulu tidak perlu dilap mungkin sebelum PC kita kan nanti kita harus punya jebol gede menampung dari masyarakat terus kita punya madu nanti di Sudimara pemasaran yang bijak tentang bumdes dipakai aja khawatir jadi duit sebotol selawe cc apa 50 cc apa 1 cc dia jadi duit semua sih nampung bumdes nah ini pun mau jadi aja khawatir nanti kita memang belum rapat dengan bumdes nanti rapatnya untuk persiapan kita sudah siapkan desa-desa ada buah, ada tanaman, ada jadi madu mungkin bumdes tinggal bulat tinggal kira-kira itu tawon ondoan yang saya ceritakan makanya terbanyak adalah praktek sehingga mungkin kepada panitia Pak kita nanti makannya di rumah saya saja makanan dibawa ke sana kita lalu praktek mungkin ada yang makan kita dulu datang banyak banget teman-teman sehingga nanti kita siapkan beberapa usuk mungkin kita belah semua kita masukkan cara memasukkan ini kayak ini ngobrol dari raja terus vegetasi belum cerita saya kebetulan ada titipan bunga silahkan air mata pengantin saya ada sepohon itu 500 nyong kan ada 10 nyong ya korawan suruh dijual 10.000 tapi katanya saya suruh bayar 7.500 mending 7.500 monggo sepohon mungkin
sini pinter pun pada mbak itu dipotong itu ada bukan dengan punya semua yang mau berapa saya jual seperti itu ini aku jadi $2.500 mending saya jual $7.500 jadi gue sepit pun pada mbak pulang juga sakit tapi begitu itu kira-kira ada pertanyaan khusus langsung sing dereng kula omongaken mungkin dereng paham napa atau mungkin mawon kali praktek pada tanya-tanya mungkin waktu masa panen. Oh masa panen oke siap terima kasih jadi langsung itu menghasilkan madu sehingga patutnya panen rutin ini rutinnya sepirang bulan ada yang bilang idealnya 3 sampai 4 bulan sekali tapi jebule sangat tergantung perkembangan di pagi anggar kembangannya akeh 3 bulan kebak kayak gitu ini ada orang-orang kembang yang langsung sepiat sedikit madu itu sari-sari kembang di gedang siti ngontlang enggak 500 meter jebute anak karo mabur pada tiba butuh kandang tongnya besar karena itu sehingga akhirnya bis kena tahu jebule anak mati gara-gara kayak ini mulanya kon sangkane tawone kita monggo sami nandur kembang-kembang untuk membantu si tawon pengalungan doa sudah bawa ke anak-anak butuh kandang Pulau kadang-kadang ya desa Pak Kondo saya tongkrong jadi itu amat juga ini pembek sih loro mlebu utah itu semua lawange jauh masih sama ayo itu batang mungkin monggo lah sambil nonton perhatikan nyenengi banget ya nyenengi banget lajeng nek tahun mingguan itu tak perlu ngerti betul kami ini Pak saat si ratu niku wis tua boke ratu wis tua wis ini monggo nyiap nanduk diwadai padahal yang susuwe niku lebih gede kayak kacang niku nduk sing pun dadi ratu niku monggo dempani beda setelah netes bareng pun jadi ratu bareng wis dewasa, wis tayang kawin, dia akan keluar kawin ditutupi 6 tahun sing ireng-ireng. Jika tahun lanang orang-orang putih itu ditutupi mak guru seburu-buru Pak. Jadi ratu tahun kondoan mak tutupi 6 sing lanang ada banget. Saya tonton ini saya pernah nonton buku. Terus nganti orang buku pribadi ceritanya teori itu wis kawin dengan itu sing kawin mati didapat banget kok sing kawin mati sing orang melu kawin karena orang tadi udah paling dulu akhirnya melu balik nah jadi pegawean setahun-tahun berpirang-tahun kan dorong terus dorongan kan tempatnya itu aku mangan depan Agus Tiga dandan bersuatu pegawainya itu mendorong terus terlindung dan ngomongkan itu ratu tawon sing pada boleh panganan sih gawe madu gawe panganan macam-macam di rumah kita sehingga jadi kalau panen madu tolong jangan diambil semua maksimal pintu Pak cukupnya 70% sisakan untuk tawon makan agar panen kok kita serakah diambil semua tawonnya bubar ya Mas ya ini saja tawonnya bubar jadi bentang aja buka dulu, anda menunduk madu aja ditongkat 30%-nya lah, tetap telurnya tidak kalau balik kalau lagi pas keceklik madu saya kira itu saja kita nanti sambung di kegiatan prakteknya yang banyak bertanyalah di sana kita ngobrol-ngobrol nanti kita pakai meja Pak ya kita bumbu-bumbu, kita belah pelan-pelan kita latihan semoga sukses di Mara menjadi kampung lebah yang sebetulnya proposal sudah saya buatkan
menjadi kampung lebah. Saya sonding aturkan ke Bupati, informasi teman Pak Bupati cari CSR ke Bank Jawa Tengah tahun 2022 oroli jatah moga-moga diteruskan di tahun 2022. Akibat 2022 oroli sehingga kami mencoba dengan BPD mengambil dana tadi, dana BD untuk kegiatan ini bencakannya yang dulu. Terus setelah sampai kotak gue Pulau Sanoni golek tawon. Orang usah suku di Mas Eri larang Mas Eri ini jualnya sampai 60 kapas ya. Kapas 60 kapas karena keluar Jawa. Tapi lebih baik di budidaya sendiri. Budidaya sendiri yang tukang gagal bisa setuju. Dari mustahil aktivitas boleh ya. Nanti biarin Mas Eri mencari tetangga desa. Teman-teman Raja Tawon kalau mau jual plastik, beliau juga keluar Jawa. Saya kira itu saja yang bisa saya bantu. Kita nanti ketemu di rumah saya untuk praktek. Mudah-mudahan juga di sana ya Pak. Ada di sana termasuk mungkin nanti melalui tanda-tanda sama di Purwakarta juga di sana saja. Nanti kita tutup acara daerah yang disebut nanti bisa meluangkan waktu setengah hari ini rampung lebih pinter tidak sampai belum ini kapan lah siap aja nanti orang pada praktek akan mawar satu dua akan yang banget hutan hanya satu yang pengen di mana banyak perkenalannya di masa mendatang. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama yang disampaikan oleh Pak Haryoto. Selanjutnya kalau dulu kita dihadiri oleh Andi Noya, hari ini Andi Raja Tawon. Beda nasib, beda kulit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah merupakan beri-beri nikmat, nikmat iman, Islam, sehat dan nikmat sempat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan budidaya lebah madu. Pak Kades, para ibu yang saya hormati, beserta jajarannya, Pak Tutun, selaku ketua BPD atau mewakili yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin semua, mohon izin yang kami hormati juga. Di sini saya dari Yayasan Raja Tawon Banyumas Raya untuk perkenalan saja. Saya dan teman-teman pengurus membentuk Yayasan Raja Tawon Banyumas Raya. Kenapa kita namakan Banyumas Raya? Itu karena keanggotaan kami bukan cuma dari Kabupaten Banyumas, juga ada yang dari Kabupaten Cilacap, wilayah Jeruk di Mas Sono, Karsono. Dan lupa juga teman-teman dari yayasan yang sempat hadir dalam acara ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga nanti bisa membantu untuk pelaksanaan prakteknya di tempat-tempat kades, baik yang langsung ataupun yang kondoan, cara mindah dan cara panen mungkin. Cara panen. Terima kasih Pak Kades yang telah mengupas tuntas tentang budidaya trigona atau lebah kancing. Sebetulnya itu kalau lebah dan tawon itu beda Pak. Ini cerita untuk pengetahuan saja. Kalau untuk tawon itu sebenarnya yang tidak menghasilkan lagi itu namanya sebenarnya tawon.
Nah, seperti tahun baru, ngengang, tahun gajah dan sebagainya itu kita sebenarnya nama imannya itu tawon. Kemudian untuk yang menghasilkan madu, api cerana, api celekara, terus api dorsata itu tawon dulu. Dan tanja itu namanya lebah. Itu penghasil madu itu lebah, yang tidak menghasilkan madu itu namanya tawon. Itu untuk sekitar pengetahuan. Ya, untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua jenis lebah yang bisa kita budidaya. Itu antara lain tadi sudah dikupas oleh Pak Kades, yaitu Trigona no lanceng. Yang akan saya paparkan di sini adalah Apis cerana atau ondoan. Cerananya lebah madu jenis lokal ini atau ondoan Apis cerana itu hampir di seluruh daerah Indonesia. Itu produk madunya jauh lebih sedikit dibanding dengan Apis dorsata. Itu memang koloni Apis dorsata itu lebih besar dan itu liar, dan kalau untuk dorsata atau temenggung itu nggak bisa dibudidaya karena nggak bisa dikandangin, itu banyak di tempat yang liar. Dan hama utama itu dok ya, kalau ibu kenal ya, nah, itu kalau sudah diganggu itu bisa ngamuk menyerang siapa saja yang lewat, bahkan hewan lewat pun bisa diserang. Tadi mas. Nah, sebelum melangkah untuk kita budidaya, itu kita harus tahu apa yang harus kita persiapkan. Di antaranya kandang ternak atau stup, kemudian pilar itu saka untuk menaruh stup itu. Dari stup itu, pilar itu kita, yang saya di anggota yayasan Raja Tawon itu, kami semua menggunakan paralon yang dicor, kemudian di bawahnya itu pakai ember cat lah, itu yang kisaran 5 kilo. Itu kita taruh cor, tapi untuk cornya yang di ember itu kita sisakan sekitar 5-10 cm. Itu untuk mengantisipasi hama semut. Jadi di sisa itu nanti dikasih, ya untuk keamanan itu bagusnya oli. Kalau air kan nanti jadi jentik nyamuk dan sebagainya. Lebih aman pakai oli. Itu yang perlu kita persiapkan. Kemudian bagi bapak-bapak ataupun ibu yang masih takut dengan sengatan, kita bisa memakai APD, alat perlindungan diri, untuk terutama bagian muka biasanya ya. Karena kalau kita kena sengatan di bibir atau di mata, itu biasanya jadi bengkak, bengep lah. Untuk APD materi contohnya itu bisa kita dapatkan online banyak sekali, baik di Shopee, Lazada dan sebagainya, itu banyak. Itu bisa. Tapi untuk yayasan kami sendiri itu kita jarang pakai. Alhamdulillah, ternyata itu banyak manfaatnya juga dari sengatan lebah itu. Bisa untuk terapi lah itu. Katanya pakai itu daun apa saja. Sebenarnya daun apapun bisa, yang penting yang baunya menyengat. Sabrang ya, suruh dan sebagainya itu bisa untuk. Tapi sebenarnya itu untuk lebah ondoan sendiri. Itu kalau sudah kita buka, kalau yang liar ya, kita naruh tangan aja nggak dikasih apapun, ternyata dia akan minggir sendiri loh. Ya, itu sebelum melangkah itu kita persiapkan 3 jenis itu lah. Sekarang kita tentang lokasi. Kebetulan itu yang ditayang itu tempat saya sendiri yang di Batu Anden, di halaman rumah, depan rumah sampai ke rumah kanan kiri itu saya sudah penuh semua dengan tawon. Yang penting kita tentukan lokasi, jangan terkena matahari langsung, harus ada pelindung. Karena si tawon itu kalau terkena matahari langsung itu nggak betah. Kalaupun dia mapan itu biasanya sarangnya itu kayak anu leleh. Hampir ruang madunya itu pun nggak bentuk. Itu kalau terlalu panas. Makanya kita harus cari yang ada pelindungnya. Kalau tanah itu masih kosong, kita bisa untuk yang lebih cepat itu pakai budin tahun.
yang bertahun, kalau di Gumelar yang berkaret. Itu kan pertumbuhannya cepat dan getahnya juga itu banyak manfaatnya untuk pembuatan sarang juga, terus bunganya juga membantu untuk vegetasinya. Dan dari perlindungan itu kita nambati vegetasi lainnya, vegetasi pendukung lainnya, misalnya air mata pengantin, markisa, porana dan sebagainya. Itu bisa kita nambahkan di budin tahun itu manfaatnya ganda. Itu kalau tanah yang masih terbuka. Kalau seperti punya Pak Kades Marioko itu kebetulan udah bagus banget. Itu di bawah pohon kelapa itu gede, dan itu bunga dari kelapa manggar itu juga sangat mendukung. Itu seperti itu. Kita tentukan lokasi yang teduh lah, yang seperti itu terlalu panas. Untuk mendapatkan koloni itu kami cari sendiri. Itu bisa dari alam liar, itu bisa dari pohon, ada yang kadang di bawah genteng rumah, ada yang di celah-celah batu gitu. Itu selalu solusi saya. Ya, baik. Sebelum kita misalnya kita mencari dan udah mendapat koloni tersebut, itu sebelum itu kita istilahnya kita ambil semua dulu untuk bisa mengeluarkan istirahat. Itu sarang itu harus kita bersihkan, harus kita ambil semua, karena biasanya kalau masih tersisa pun itu si sirat itu nggak pernah mau keluar, dia masih usul lah ya di celah-celah itu. Hanya untuk bisa mengeluarkan ratu itu semua sarang harus dikeluarkan. Misalnya kalau di pohon kelapa itu lubangnya kecil, biasanya kami menggunakan borok yang lancip, asal untuk memperbesar lubang, asal tangan bisa masuk untuk ngambil sarang-sarangnya itu. Seperti itu. Nah, sebelum itu kita harus mengenali juga ciri fisik si ratu itu, karena koloni yang lain itu tergantung ratunya. Kalau kita belum paham, itu kan kadang warnanya memang lebih gelap, tapi tetap ada leres kuningnya, memang lebih gelap. Beda, kadang kita juga salah paham. Tawon yang hitam-hitam itu, istilahnya dingin, itu memang dari telur menetas itu memang dia tidak ada sengatnya. Dia itu sebagai pejantan, dia mengandung ratu. Nah, untuk jenis ratunya itu tetap hitam, lebih gelap, cuman garis kuningnya tetap ada, terus bagian perutnya lebih panjang. Jadi si bulu itu tidak menutupi sampai ujung perutnya itu salah satu ciri juga. Baik. Setelah kita mendapatkan koloni, itu kita pindahkan ke kandang lebah. Nah, untuk mengambilnya kita biasanya kalau double koloni setelah ratu kita ketemu, itu kita ikat pakai benang di bagian pinggangnya, tapi jangan terlalu kencang, kasih longgaran lah, biar tetap ada itu ya. Kalau terlalu kencang bisa mati bagian pinggang. Nah, setelah ratu itu kita ketemu, kita ikatkan itu, karena mungkin berburu kita jauh dari rumah, itu kita biasanya bawa besek. Bila kita dapat 5 atau 10 kan, kalau langsung bawa kandang kan susah bawanya. Nah, kita pakai besek. Nah, satu yang telah diikat bagian pinggangnya kita tempelkan di besek, kemudian kita ambil koloninya, kita tempelkan supaya masuk ke besek untuk memancing. Dan setelah itu mungkin kita candelkan lah ya, untuk nanti si koloni lebah-lebah yang lain, anak buahnya itu nanti akan masuk sendiri ke dalam besek itu. Dan setelah semua masuk, kita bisa pakai paring, paham ya, kasang atau apa namanya, yang untuk tempat iwak itu pada iwak, ya seperti bahan-bahan itu. Untuk membawa, karena jaraknya jauh, mungkin kita bisa bungkus beseknya itu pakai itu, biar di dalam perjalanan itu nggak pada kabur dong, kita terlindung dari itu. Untuk memindahkan koloni setelah sampai ke rumah, itu yang pertama dilakukan adalah ratu itu sudah, setelah ratu ditemukan, potong saya besar, berikan, kemudian itu sudah dijelaskan. Kemudian kita menggunakan ke kandang ternak atau ke setuk.
tersebut yang sudah ditaruh di pilar tadi. Lagi. Setelah kita sampai rumah untuk memindahkan ke kandang ternak, itu kita ambil ratunya dulu, benang yang kita selapkan di besek itu kita ambil, kemudian diikatkan ke frame yang ada dalam kandang. Itu kita juga bisa memasang sarang atau sisiran sarangnya itu kalau kondisi telurnya masih bagus, kita juga bisa pasang kembali di dalam kandang. Itu dengan tujuan ya sayang juga itu telurnya nanti untuk memperbanyak koloni, karena semakin banyak koloni itu produk madunya semakin cepat karena pencari madunya itu lebih banyak. Setelah itu juga untuk menata sarang yang baru. Biasanya kalau tanpa dipasang sarang itu nanti membuat sarangnya itu ngacak, kadang nempel ditutup, kadang di frame tapi posisinya malang. Itu untuk proses panen kita susah. Itu seperti itu. Itu setelah atau kita ikat di frame, kemudian kita bisa ya kalau yang berani deroki ya bisa kita untuk ke kandang. Kemudian kalau itu biasanya juga langsung ditablok kandang itu, kemudian kita tutup. Nanti dia keluar pun nggak masalah, nanti tetap karena ratu sudah di dalam. Itu nanti otomatis 10-15 menit semua masuk ke dalam semua. Itu seperti itu. Kemudian kita tutup. Itu untuk memindahkan, cara memindahkannya seperti itu. Nanti setelah penjelasannya dan ditayangkan videonya juga ada contohnya. Cara panen. Jarak dan waktu kita panen. Kita panen itu kita menentukan jarak waktu kita panen itu tergantung koloninya. Kalau koloni yang besar, koloni yang sudah memenuhi syarat itu dari kita menaruh indukan itu kurang lebih sekitar 1-1,5 bulan. Asal lingkungan vegetasinya menunjang itu bisa kita panen. Itu kalau yang memenuhi standar. Kalau koloninya masih di bawah standar itu bisa sekitar 3-4 bulan. Itu karena dengan tujuan untuk memperbanyak koloni lebih dulu. Kalaupun itu ada madu, kita biarkan saja dulu untuk memperbanyak anakan. Ya, setelah itu menetas, ini kan tambah sarang, tambah lebar juga. Nah, koloni semakin banyak, nanti proses pengisian madunya akan lebih cepat. Kemudian untuk setelah panen pertama itu kita rutinan bisa 1 bulan sekali. Itu kita cerita kalau lokasi sudah mendukung ya, dari lingkungannya, dari vegetasinya itu sudah mencukupi. Itu kalau di tempat saya 1 bulan, alhamdulillah cocok. Itu sekitar kurang lebih 1 bulan, setiap rutin 1 bulan per kandangnya itu bisa kita panen. Cara panen madu. Ini cara panen madu itu pertama kita angkat frame-nya, kita bisa lihat setelah kita buka tutupnya. Di frame itu kan kita terlihat kalau ukuran kandang kami sebenarnya kandang menyesuaikan koloni. Koloni itu salah satu itu di kami di Yayasan Raja Tawon itu kami standarkan ukuran kandang itu dengan lebar 26 cm, kemudian panjangnya 40, ketinggian ruang itu dari 20 cm, dengan lebaran 26 cm ya kita itu bisa kita pasang frame dengan lebar 2 cm sekitar 9 frame. Dan dari 9 frame itu nanti kita pilih kira-kira mana yang bagian frame mana yang sudah terisi madu. Itu kita bisa angkat, kemudian di frame itu kan ada pembatas pakai bendrat. Kalau saya pakai bendrat yang putih itu yang nggak mudah karanten, dengan tujuan untuk memisahkan antara madu dengan telur. Alhamdulillah hampir 70% dengan cara seperti itu madu dan telur bisa terpisah.
Jadi pas kita panen, kita angkat frame itu, kita bisa memotong bagian madunya saja tanpa terbawa telurnya. Nah, kemudian dari sisa telur itu di frame kita masukkan ke kandang lagi untuk memperbanyak koloni kembali seperti itu. Nah, untuk pergantian ratu itu biasanya juga berdasarkan pengalaman kami itu sekitar 4-5 bulan itu nantinya akan muncul generasi ratu baru. Dari bentuk telur itu pun sudah beda. Kalau si ratu itu dari bentuk sarang telurnya pun beda, itu lebih besar dan biasanya menempatnya itu di bagian sarang tapi samping, baik di samping, di bawah atau di bagian tepinya itu telur calon ratu dan itu lebih besar sarangnya. Seperti itu. Nah, untuk pemakaian APD sih biasanya kalau yang masih telur sehat kita panen untuk cari aman kita lebih baik pakai APD. Kalau memang sudah berani kendel kita nggak usah pakai APD, nggak apa-apa. Paling harus itu benar. Itu nggak masalah. Sebenarnya dari sengatan itu pegelnya sih nggak seberapa. 2 menit saja sudah hilang. Cuma kadang-kadang dari bekamnya itu yang bisa sampai 2 hari yang kita mau keluar rumah aja kita nggak berani madu seperti itu. Tapi itu justru bagi kami itu buat senjata. Mengapa madu yang murni itu mahal? Itu salah satu senjata kami itu. Dengan resiko bengkak itu, maka kita bisa istilahnya untuk senjata kita. Iya, dengan resiko seperti itu dan memang kualitas kami sangat kami jaga. Kami mending bertahan dengan madu dengan harga yang mahal ya, tapi yang kita jaga itu kualitas. Kami membentuk komunitas, membentuk yayasan Raja Tamu itu juga berdasarkan pengalaman kami waktu itu di era pandemi. Itu kami memang kewalahan permintaan, walaupun pemesanan banyak, produk kurang, madunya kurang. Kita mau ambil dari luar, kita nggak tahu kualitasnya. Akhirnya kami berinisiatif membentuk yayasan untuk saling mengisi. Bila saya nggak bisa stok, mungkin saya bisa ambil di tempatnya Bang Asep yang kita memang sudah tahu kualitasnya, atau di anggota yang lain. Itu seperti itu. Karena madu itu sangat riskan. Jadi itu tujuan kami membentuk yayasan seperti itu. Bisa saling menutup lah, mana yang lagi pasarnya bakter itu seperti itu. Siapkan untuk proses pemerasan itu kita masih manual. Yang perlu dipersiapkan itu wadah atau gelas ukur atau pakai tempat minum juga bisa, itu kan itu juga bisa. Terus sarung tangan yang steril untuk menjaga kualitas madu juga kita pakai sarung tangan yang steril untuk proses pemerasannya. Kemudian kita pakai kain seperti ibu-ibu mau bikin santan lah, meres kelapa itu ampasnya kita masukkan, itu sarang madu kita masukkan kain kemudian dikeras. Itu sementara kami masih manual seperti itu karena ya memang produknya belum begitu banyak panen seperti itu, dan tetap kami menjaga kesterilan dari madu ini tetap kami jaga dan saling madu agar hasilnya bersih dan kotoran-kotoran itu tidak terbawa. Untuk kemasan itu baiknya kita pakai kemasan yang paling tidak yang botol plastik itu ya sesuai SNI. Yang penting kita jangan, ataupun kalau kita minum penggunaan sendok itu pun baiknya pakai sendok plastik, kita hindari dengan sendok logam. Itu kualitas madunya berbeda. Atau kita bisa mengemas dengan botol yang dari beli, itu lebih steril lagi. Seperti itu. Penjelasan sampai pemerasan tadi sudah dijelaskan. Ada yang mau bertanya, monggo.
kami juga, ya, Bapak. Lalu asap selagi itu ya kan, asap sampah, asap dapur, ya itu asal jangan sampah plastik atau bahan atau sebagainya itu nggak begitu. Kalau di lingkungan kita ya kan rumah ada tempat sampah, diusahakan bakar sampah itu malah tetap berpengaruh, nantinya bisa kabur dan sebagainya. Jadi kita usahakan bakar malam itu kalau asap dari bakaran sampah itu kena kalau kan atas menyebar seperti itu Pak. Monggo ada yang lain barangkali dari ibu-ibu. Saya mau bertanya. Oke, monggo. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi rekan-rekan Bapak di sini, saya adalah salah satu dari sekian banyak yang sering konsumsi manis. Di sini saya seperti kemarin saya juga sudah berikan saya itu sekitar 281.000. Alhamdulillah, potong besar Pak. Terus lagi sekitar ya kalau sama dengan botol kecap itu kecil lagi. Itu 297.000 sama kos ceknya lah ya. Dan sampai sekarang juga masih ada sekitar 11 ya. Dan yang saya sukai itu adalah madu pahit Pak. Madu pahit. Nah, ya, rasanya pahit. Nah, yang masuk dalam pertanyaan saya, setahu saya namanya madu kan manis. Ya, madu kan manis. Kok ada madu yang rasanya itu pahit? Kalau saya suka, masalahnya apa? Dari anak saya, istri saya juga senang madu. Tapi kalau madunya pahit, kan nggak mau makan minum. Ya, baik saya. Oleh itu, saya ingin penjelasannya bahwa madu itu memang betul-betul madu pahit saja, atau rasa pahit itu adalah rasa kemasan. Terima kasih. Dan nanti saya juga ingin tahu bagaimana caranya biar tahun-tahun baru ingat syukur-syukur ya dikasih tahu bagaimana caranya biar tidak saja. Kita juga saya buat berupa pembangunan sampai sekarang ini panen punya ada. Terima kasih. Saya mencuri Pak. Ya, langsung saja dijawab. Ini terkait dengan rasa madu itu memang macam-macam. Sebelum saya sendiri budidaya, itu setahu saya juga demikian Pak. Madu itu yang manis, ada istilah katanya semanis madu. Tapi ternyata enggak. Madu itu ada yang pahit, asam, dan manis. Kemudian warna madu itu juga enggak selalu sama. Saya di tempat saya di halaman rumah saya, kotak jejeran, kandang jejeran, bisa satu lokasi beda kandang aja, warnanya beda-beda Pak. Itu dipengaruhi oleh vegetasi. Dari dia konsumsi dari bunga apa? Biasanya itu yang rasa pahit itu dari mahoni, karet, dan lain-lain itu yang membuat rasanya jadi pahit. Itu memang ada Pak. Tapi dari kami sendiri, kalau ada permintaan itu kami nggak bisa bikin, karena kami benar-benar mengandalkan alam. Jadi mau rasa pahit, rasa manis ataupun asam, itu ya apa adanya dari sedepah itu. Kalau ada permintaan dan lagi nggak punya, ya kami nggak bisa layani itu seperti itu. Tapi memang ada madu pahit itu ada yang hitam pahit, ada yang hampir bening. Saya punya di Gumelar, itu produk madunya itu warnanya hampir seperti aqua. Ini nggak ada warna, itu pahit. Itu kadang ada yang hitam banget. Intinya warna dan rasa madu itu nggak selalu sama. Nah, kemudian untuk sengatan nih Pak,
untuk kesehatan itu ya istilahnya korban itu juga hampir sama kayak manusia lah, tergantung perlakuan kita. Kalau perlakuan kita halus, kalau itu juga akan mengurangi. Iya, kalau misalnya kita mau panen, kita nutup karena tutupnya nempel keras, tidak akan gentar, otomatis dia akan nyerang. Itu seperti itu. Kalau kita halus itu ya agresifnya lebih kurang. Itu pun kadang terpengaruh itu ada. Kayak kemarin sekitar 1,5 bulanan kemarin saya punya yang di Batuan dan ada beberapa tempat dipanen lagi agresif semua. Kemudian saya punya satu lokasi lagi yang di Bedolan, sebelah utara wisata Pereng. Itu juga baru kita mau ngangkat frame, baru numpang gini, langsung nyerang. Tapi kemarin Sabtu yang saya panen kemarin galak-galak banget di rumah, itu sekarang sudah mulai normal lagi, nggak begitu agresif. Itu di samping pengaruh musik dan tergantung perlakuan kita. Sudah bilang, monggo Bapak. Saya kandangnya tadi itu kan tempat terbuka atau boleh juga dibuat seperti ini tempat rumah itu saja atau sebagai yang tempat terbuka. Dan yang kedua masalah madu, katanya kalau madu asli nggak dimakan semut atau betul apa mitos? Oke, terima kasih. Untuk penempatan itu di dalam rumah juga bisa sebenarnya. Tapi tergantung kita mau seberapa banyak kita budidaya. Jadi seperti itu. Kalau mungkin di bawah 10 kandang kita bisa temukan dari dalam rumah juga nggak masalah. Yang penting akses keluar masuknya itu bebas. Si lebah bisa keluar masuk untuk mencari makan itu bebas. Itu lebih bagusnya itu sebenarnya di halaman rumah lah atau di kebun. Yang penting jangan terlalu langsung sinar matahari. Kalau masalah pengaruh itu tetap nggak masalah. Itu sebenarnya yang penting lingkungan di rumah itu vegetasi mencukupi. Itu seperti itu Pak. Kemudian untuk yang madu yang asli nggak diburu semua. Jadi saya cerita pengalaman saya sendiri ya Pak. Saya juga kemarin awal-awal kenal madu banyak yang ngomongnya seperti itu Pak. Itu seperti itu. Dan dengan pengalaman saya ambil madu di bawah genteng di tempat rumah saya sendiri. Itu kebetulan ada lebah bersarang di situ. Itu juga salah satu awal itu di tahun 2017. Itu awal saya punya gagasan, awal saya punya ide untuk budidaya lebah madu itu di tahun 2017 dengan lebah yang bersarang di rumah. Itu koloni udah besar. Itu madunya sarangnya itu lebar banget. Kita mau ambil lewat lubang reng itu nggak cukup. Akhirnya tekuk setelah kayak seolah-olah kayak diperes madu. Nah, kan hanya netes ke pelapor. Itu boro-boro campuran ya. Ibaratnya kesentuh tangan aja belum netes ke pelapor. Ternyata di pelapor itu ya belum sembuh. Itu kami cerita dari pengalaman. Itu seperti itu. Setelah itu bisa dijadikan buat pedoman. Sebenarnya yang nggak digelumat semut itu tergantung kekenalan madu. Dengan kekenalan madu kan masing-masing. Yang namanya madu itu kadar gula tetap ada. Iya. Kadar gulanya. Cuman kadar gula dalam madu itu namanya dextrosa. Kalau gula yang kita konsumsi biasa itu kan glukosa. Nah, kadar gula yang ada dalam madu itu bagi penyandang diabetes itu aman, itu nggak masalah. Itu untuk obat koles, luka itu juga bisa dikonsumsi juga nggak masalah. Maksudnya manis itu kan buat tenaga. Nah kalau orang yang saya lagi penyandang diabetes kok menghindari manis, otomatis kan lemes, nggak punya tenaga. Itu solusinya konsumsi madu, itu aman tuh. Untuk yang diabetes itu aman insya Allah. Itu seperti itu. Jadi itu Pak, tergantung tingkat kekentalan madu. Kalau madunya kental banget itu bukannya semut gadol ya sebenarnya, tapi itu si semut itu takut kejebak.
setelah nempel ke madu itu, karena madu itu terlalu kental, kan nggak bisa lepas, hanya terjebak dan mati. Itu seperti itu sebenarnya. Itu dasar dari pengalaman kami. Nah, dari pengalaman itu, kemudian waktu itu satu sarang, satu koloni yang bersarang di rumah itu di tahun 2017 itu setelah terambil madu, itu satu koloni itu dapat 4 botol marjan. Dan dari pengalaman itu saya terinspirasi. Madu satu botol marjan itu kan hampir 300-an kan. Ya, itu saya dapat 4 padahal. Dan langsung kebetulan di 2017 kan sudah apa yang namanya teknologi, ada Facebook, ada WA dan sebagainya. Saya status di Facebook, yang inbox banyak banget, langsung habis. Nah, kemudian itu muncul di inspirasi saya untuk dibudidaya. Nah, kebetulan untuk wilayah Cilengok itu terakui untuk keberadaan lebah madu baik pondoan ataupun lanceng itu terbanyak menurut saya di wilayah Cilengok. Untuk Gumelar sendiri ada, tapi tetap yang luar biasa termasuk Cilengok itu alhamdulillah masih banyak banget. Itu seperti itu Pak.